Alhamdulillah, pada kali ini pertemuan kita kali ini bahas kita masuk pada itu harus bagus itu bagaimana contoh dari cara saya lokasinya di Palu ini Palu rasanya jika kepada dua kilometer kayaknya dari kerusakan saya contoh terakhir ini dengan kerusakannya ada 6 berkesan kaku jadi pada ke-20 rusak fungsinya perbaikan ditinggikan bau jalan bikin pasirnya sama dan ada juga kecil terjadi stasiun 20-30 solusinya lakukan tindakan preventif pergantian bahan penutup saluran tambahannya tambah dengan sambungan akar kerusakan 60 kerusakannya sedang perbaikannya dilakukan penampas masih dalam hal ini masih 0 sampai 100 jadi ada hambatan yang ada kerusakan solder dan scaling kerusakan ini kemudian dari
yang rusak coba dia total slab dari 100%, di 2 atau 20 per 110%. Nilai deduktif ini pada deduktif. Ini perhitungan kerusakan joint seal. Mencari nilai density-nya ini sama dengan 5%. Ada kedengaran suara? Ada Pak. Ya? Ada Pak, dengar, Oh, ada. dengar. Ada Oh, Pak. ya. Nanti kita lanjut ya. Ini sudah ada pensil, ini menjadi deduktif value, dapatkanlah 2 karena low rendah. Jadi sudah ada tadi grafiknya di atas. Ini lagi kerusakan scaling, rumusnya sama, jadi density per 20 kali 100 dapat 5. Nah, ini dari grafik dapat tanda nilai deduktif value 4. Dengan ditarik. Value-nya kemudian total jumlah dapatkan nilai masing-masing. Yang berikutnya tadi yang 100 sampai 200, 100, 200, kalau saya dijual akan pensil pada 120 sampai 150. Tingkat kerusakannya di setelah perbaikannya ditambah bahan penduduk sempurna. Dan ada kerusakan corner break ini terjadi pada stasiun 110 sampai 130. Tingkat kerusakan medium, cara perbaikan ditambal, letaknya ditambal dengan campuran beton. Ini ada gambarnya, bisa terlihat orang sedang memperbaiki kekerasan kaku. Dan ini dalam satu ditabelkan kerusakan tensil dan corner break. Kerusakannya, jumlah slabnya, density 5%, deduktif value sudah ada. Sama rumusnya dengan sama caranya dengan di atas tadi, gunakan grafik, rumus dan grafik. Cepatlah perhitungan koreksi deduktif value. Ini sudah ditabelkan langsung. Dari 200 sampai 300 ada kerusakan, dari 300 sampai 400 ada kerusakan tensil. Ini terjadi pada stasiun 310 sampai 310, tingkat kerusakan medium. Jadi sama solusinya ya tambahkan bahan penutup dengan beton. Pada tensil juga kerusakan ini pada stasiun 350 sampai 340, kerusakannya low, kecil. Dan besar ini medium, sedang, ini kecil. Solusinya lakukan tindakan preventif penggantian bahan penutup, ditambal semen. Ini kemudian dibuat tabel 2 kerusakan tensil, correction deduktif value juga ditabelkan. Kemudian berikutnya stasiun 400 sampai 500 terjadi kerusakan lane atau solder. Ini pada stasiun 450 sampai 470. Tingkat kerusakannya medium. Solusinya meninggikan bahu jalan agar memiliki elevasi permukaan yang sama dengan jalan raya. Ya, harus sama antara jalan dengan bahu jalan. Ya, tidak terjadi kerusakan lebih parah lagi. Ada kerusakan juga lane atau solder pada stasiun 450 sampai 450, low ya tingkat kerusakannya. Solusinya meninggikan bahu jalan agar punya elevasi permukaan yang sama dengan jalan raya. Kemudian berikutnya ini dibuat dalam tabel. Nah, sudah ada kerusakannya solder atau lane, ada 2 ya. Kemudian dibuat tabel correction deduktif value. Nah, kemudian berikutnya 500 sampai 600 terjadi kerusakan polis agregat. Nah, ini bisa dilihat bagaimana kerusakan polis agregat.
pada stasiun 570 sampai 580. Ya, cara perbaikannya dilakukan pelapisan menggunakan aspal yang tahan aus. Ya, jadi dibuat alur-alur kecil untuk mengkasarkan permukaan. Ini dibuat alur-alur kemudian tambal aspal supaya permukaannya bagus. Kemudian berikutnya ini ada kerusakan shrinkage. Belum perlu dilakukan tindakan perbaikan pada kerusakan ini. Yang terjadi pada stasiun 530 sampai 540. Jadi low tingkat kerusakannya, rendah. Ini juga drain seal. Nah, tapi tingkat kerusakannya high, tinggi. Stasiun 520 sampai 530. Cara perbaikan ya ditambahkan bahan penutup sambungan. Ditambah dengan campuran beton. Ini ditabelkan stasiun 500 sampai 600. Ada kerusakan polish agregat, ada shrinkage dan joint seal. Kemudian 600 sampai 700 terjadi juga kerusakan. Ini ada kerusakan joint seal pada titik 670 sampai 680. Tingkat kerusakannya low. Ini kecil ya, masih kecil. Solusinya sama dengan di atas. Lakukan tindakan preventif berupa penggantian bahan penutup sambungan. Dan ditambal dia beton. Ini lagi masih ada kerusakan shrinkage pada stasiun 630 sampai 640. Tingkat kerusakannya low. Solusinya ya ini belum perlu dilakukan tindakan perbaikan karena masih low, kecil. Kemudian ditabelkan ini. Nah, pada stasiun 600 sampai 700 ada dua kerusakan, joint seal dan shrinkage. Selanjutnya 700 sampai 800 yang terakhir ini, stasiun ini terjadi kerusakan lane atau shoulder pada stasiun 770 sampai 780. Tingkat kerusakannya low. Jadi cara perbaikannya ya tinggikan bahu jalan agar punya elevasi permukaan sama dengan jalan raya. Ada juga kerusakan scaling pada stasiun 700 sampai 710 di mana tingkat kerusakannya high, tinggi. Nah, maka solusinya dilakukan pergantian pada slab yang rusak dengan slab yang baru. Bisa kita lihat ini betonnya diganti. Ya. Kemudian pada stasiun 740 sampai 750 terjadi kerusakan joint seal dengan tingkat kerusakan high, tinggi. Jadi jumlah lumayan besar ya kerusakannya ini. Sambungannya cukup besar. Karena itu solusinya ditambahkan bahan penutup sambungan. Tambahkan lagi beton. Nah, ini tabelnya ada 3 kerusakan di stasiun 700 sampai 800, lane atau shoulder, scaling dan joint seal. Nah, kesimpulan, jumlah CDV sama dengan jumlah CDV segmen 1 sampai 8 itu sama dengan 55. Jumlah semuanya. Nilai kerusakannya ini jumlah CDV bagi jumlah segmen kali 100%, 55 bagi 8 kali 100% itu 6,8%. Nilai VCI-nya, metode VCI-nya didapatkanlah 100% nilai kerusakan, maka 93,1% ini nilai VCI-nya. Nah, ini bisa dilihat contoh dalam untuk perhitungan kerusakan jalan menggunakan metode VCI. Nah, bisa lihat kesimpulan nilai PCI jalan raya untuk Solo Sragen ini 93,1%. Berdasarkan grafik maka termasuk kategori baik. Artinya masih bagus, masih cukup bagus ya, 93% ya, good, baik, good, baik. Jadi itu kesimpulannya. Saran dilakukan perbaikan kecil yang bersifat mencegah terjadinya kerusakan jalan lebih besar. Perlu dilakukan usaha perbaikan sebagai preventif ya, pencegahan kerusakan yang besar. Contoh perbaikannya, yang pertama mengisi kembali joint seal yang telah habis. Yang kedua meninggikan bahu jalan agar mempunyai elevasi yang sama dengan jalan raya. Nah, ini sumbernya. Untuk penelitiannya menggunakan membaca buku karya M.Y. Sahih 2002. M.Y. Sahih ini membuat buku judulnya Pavement Management Airport Roads and Parking Lot Second Edition. Dan juga buku yang kedua Selecting Preventive Maintenance Treatment oleh Seattle dari Washington.
Jadi demikian materi perkuliahan ke-12. Nah, mungkin ada yang ingin melakukan penelitian, misalnya tugas akhirnya kerusakan jalan, nah ini bisa menjadi rujukan. Misalnya analisa kerusakan jalan Sudirman misalnya di Kota Lok menggunakan metode PCI, ya, bisa juga. Atau analisa kerusakan jalan Sudirman menggunakan metode Bina Marga, ada juga metode Bina Marga. Dan solusinya misalnya, dan perbaikannya. Ini bisa jadi salah satu tugas akhir. Nah, demikian mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari mahasiswa dari materi ini. Ini materi ke-12. Ada juga materi ke-13 ya. Materi 13 itu coba dibuka dulu di sini. Perkerasan jalan. Materi ke-13. Mana ini? Tadi itu kerusakan jalan sekarang 12. Nah, materi ini PCI sama ini PCI. Jadi ini kita coba melihat sebuah makalah ya, metode PCI juga. Maka bisa dibuka. Ya, menunggu sedikit nanti dalam proses. Tutup. Sebelumnya ditutup. Ya. Ini memorinya agak biasa-biasa, jadi agak lambat buka file. Nah, sudah terbuka ini. Kita bahas kembali sedikit tentang metode PCI ya. Jadi ini ada pembahasan sedikit. Kondisi permukaan jalan ini bisa dinilai dengan PCI, metode PCI. Apa itu PCI? Pavement Condition Index. Jadi indeks kondisi perkerasan. Indeks kondisi perkerasan. Apa itu? Yaitu sistem penilaian kondisi perkerasan jalan. Dalam metode PCI itu ada 3 faktor utama yang diamati, yaitu tipe kerusakan, ya, tipe kerusakannya, tingkat keparahan kerusakan jumlah atau kerapatan kerusakan. Ya, ini bisa dilihat dalam Sahin tahun 94 rujukannya. PCI adalah tingkat dari kondisi permukaan perkerasan dan ukuran yang mengacu pada kondisi dan kerusakan di permukaan perkerasan yang terjadi. PCI ini merupakan indeks numerik yang nilainya berkisar antara 0 sampai 100. Tipe kerusakan, tingkat kerusakan, dan ukurannya ditentukan saat survei kondisi tersebut. Ini untuk nilai PCI-nya. Dinilai apakah dalam kondisi baik-baik saja atau dalam kondisi poor atau bagaimana. Bisa dilihat kondisi kalau dihitung
nilai PCI-nya itu ada nilai 0 sampai 100, maka dia masuk kategori gagal, failure. Nah, kalau nilainya 11 sampai 25, very poor atau sangat buruk. 26 sampai 40 itu poor atau buruk. 21 sampai 55 itu fair atau sedang. 56 sampai 70 itu good atau baiknya. 71 sampai 85 sangat baik, very good. Dan 86 sampai 100 sempurna, excellent. Nah, sumbernya dari Sahin tahun 2005. PCI ini dikembangkan untuk memberikan indeks dari integritas struktur, perkerasan, dan kondisi operasional permukaannya. Dalam menganalisis kerusakan jalan dengan metode PCI ini dilakukan secara beberapa cara, yaitu mengukur tingkat kerusakannya, severity level. Severity level ini adalah tingkat kerusakan pada tiap-tiap jenis kerusakan. Tingkat kerusakan yang digunakan dalam perhitungan PCI ini adalah low severity level, L, low, kemudian medium severity level, M, dan high severity level, H, kata. Tadi sudah ada contohnya perhitungan studi kasus langsung di lapangan. Nah, ini adalah teorinya. Jadi untuk penilaian kondisi perkerasan ada kadar kerusakan. Ya, density itu maksudnya kadar kerusakan, yaitu persentase luas panjang total dari suatu jenis kerusakan terhadap luas atau panjang total bagian jalan yang diukur dalam meter. Rumusnya ini sudah ada, AD kali 100%. Yang mana ada luas total jenis kerusakan, tiap kerusakan, LD, ada LD ini juga sudah dijelaskan panjang total, AS itu luas total unit segmen. Nah, kemudian yang kedua nilai pengurangan, deduct value. Deduct value itu maksudnya nilai pengurang. Ini merupakan suatu nilai pengurang untuk setiap jenis kerusakan yang diperoleh dari kurva hubungan kadar kerusakan. Nah, density itu kadar kerusakan dan severity level, tingkat keparahan kerusakannya, apa low, medium, atau high, rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian nilai pengurangan total, total deductive value, TDF, itu nilai pengurangan total. Nilai pengurangan total yaitu nilai total dari individual deduct value untuk tiap jenis kerusakan dan tingkat kerusakan yang ada pada satu unit penelitian. Ada juga mencari nilai correct deduct value, ini yang keempat, dan nilai CDV. Nah, ini correct deduct value dapat diperoleh dari kurva hubungan antara nilai TDV dengan nilai CDV, ya, dengan pemilihan lengkung kurva sesuai dengan jumlah nilai individual deduct value yang punya nilai lebih besar dari 2. Kemudian berikutnya yang kelima, menghitung nilai kondisi perkerasan. Ini setelah CDV diperoleh, PCI setiap unit sampel dihitung. Rumusnya 100 kurang CDV. Jadi PCI itu Pavement Condition Index. Ya, PCI itu Pavement Condition Index atau PCI. CDV correct deductive value. Dan nilai PCI itu rumusnya sigma PCI bagi N. N jumlah unit sampel. Nah, ini rumus-rumusnya. Jadi itulah proses perhitungan metode PCI ya yang kita bahas pada kesempatan ini. Jadi ada metode, ada juga studi kasus. Nah, demikian kuliah kita saat ini. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Ya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang bertanya mungkin atau menambahkan? Sudah pernah membaca materi barangkali? Ya. Ini saya absen dulu. Dari perkerasan jalan.
Ya. Ada yang tidak masuk, bisa masuk katanya siapa? Rifandi, Prof. Rita. Oh, sudah masuk, Rifandi sudah masuk ya. Jadi sudah kita cukupkan kuliah kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.